warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen yang terhormat dan juga selamat pagi kepada teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami, yaitu tentang motivasi belajar dan prestasi, lupa, kejenuhan, serta transfer belajar. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya yaitu Siti Nur Sarifah Nafisah, Nur Ifansah, dan Supianur. Langsung saja kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. A. Pengertian motivasi. Menurut para ahli, motivasi adalah sebagai suatu dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendakinya dapat tercapai. Secara psikologi, berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001 756. Menurut Umar Hamalik, perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas yang nyata berupa kegiatan fisik. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan. Sebab jika seseorang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang, tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mereka yang senang mendengarkan lagu, membaca, dan menggambar. Motivasi intrinsik timbul karena keinginan diri sendiri, karena hobi, atau kesadaran diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar atau rangsangan yang didapatkan seseorang dari luar. Motivasi ini muncul karena seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu karena perintah orang lain. Misalnya saja, seorang siswa harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai yang bagus karena akan mengikuti ujian. Mereka terdorong untuk belajar bukan karena keinginan mendapatkan ilmu, namun karena keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. C. Prinsip motivasi belajar. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. D. Fungsi motivasi belajar. Yang pertama sebagai pendorong, yang kedua sebagai penggerak perbuatan, dan yang ketiga sebagai pengarah perbuatan. E. Bentuk motivasi belajar. Yang pertama memberi angka. Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Dengan begitu, bisa memberikan rangsangan kepada anak untuk mempertahankan prestasi belajar mereka di masa mendatang. Yang kedua, memberi hadiah. Hadiah dapat diberikan kepada anak didik yang berprestasi tinggi. Dengan cara itu, anak didik akan termotivasi untuk belajar guna mempertahankan prestasi belajar yang telah mereka capai.
Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. Yang keempat, ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi karena anak didik biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan agar mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang kelima adalah pujian. Seseorang senang dipuji atas hasil pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Dengan pujian yang diberikan akan membesarkan jiwa seseorang dan juga membuat anak murid akan lebih bergairah dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang keenam, tujuan yang diakui. Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai dirasakan anak sangat berguna dan menguntungkan, sehingga menimbulkan gairah untuk terus belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Yang keenam, berikan penilaian. Yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Dan yang kedelapan, ciptakan persaingan dan kerjasama. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yaitu prestasi, lupa, kejenuhan, serta transfer belajar. Pengertian presentasi belajar. Presentasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dan aktivitas dalam belajar. Aspek-aspek presentasi belajar. A. Kognitif adalah kegiatan mental otak yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan penilaian. B. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. C. Psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Pengertian lupa. 1. Adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. 2. Lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Faktor-faktor yang menyebabkan lupa. 1. Lupa dapat terjadi karena perubahan urat saraf otak. 2. Lupa dapat terjadi karena perbedaan situasi lingkungan. 3. Lupa dapat terjadi karena adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Pengertian kejenuhan ialah padat atau penuh, sehingga tidak mampu lagi memuat apapun selain itu. Jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Dalam aktivitas belajarnya, sering seseorang mengalami jenuh. Faktor-faktor yang menyebabkan jenuh belajar. Yang pertama, keletihan, indera seperti mata, telinga, dan lain-lain. 2. Keletihan fisik, karena kurangnya tidur, kurang sehat. 3. Keletihan mental. Cara mengatasi jenuh belajar. Yang pertama, temukan hal-hal yang baru terus-menerus. 2. Seorang guru yang cerdas pasti mempunyai sejumlah keterampilan dalam proses mengajarnya. Transfer belajar adalah pemindahan atau pergantian keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Kesimpulan, motivasi belajar adalah sebagai suatu dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa,
yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar ekstrinsik. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar tentu akan ditemui banyak kendala, seperti para siswa seringkali mengalami lupa dan materi yang telah diajarkan. Tidak hanya lupa yang menjadi kendala pada saat proses belajar, tetapi kejenuhan juga dialami para siswa. Di lingkungan sekolah, keberhasilan proses belajar mengajar amat tergantung pada guru. Karena guru yang baik dan sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang hendak dicapai. Bagi para siswa yang malas belajar sebagai akibat pengaruh negatif dari luar siswa. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.